Oke, Alhamdulillah berjumpa lagi dalam acara IRID ya setiap bulan. Insya Allah kalau sehat semua, IRID selalu akan mengadakan program yaitu seminar series. Ini adalah seminar series yang ke-11 ya kalau tidak salah. Nah, pada kesempatan siang hari ini sudah ada pembicara kita yaitu Bapak Dr. Niko Irawan. Beliau dari asli Indonesia. Pengalamannya luar biasa. Ini Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Dari employment-nya sampai 6 gini ya. Banyak sekali. Luar biasa pengalaman kerjanya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di Thailand. Kemudian beliau juga eh, ahli di bidang penulisan artikel book review. Mulai dari Q1, Q2 ya yang tertinggi SSCI Journal atau Web of Science dengan indeks tertinggi juga beliau sudah pernah publish di publisher besar mulai dari Talon Francis, Sage, Wiley, dan publisher lainnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nanya-nanya tidak hanya seputar artikel book review saja, tapi juga hubungan internasional atau kerjasama internasional, bisa langsung menghubungi Pak Niko Irawan. Untuk nomornya tadi sudah di chat. Kalau misalnya butuh, tinggal langsung aja. Beliau sudah ada di grup IRID ya, jadi bisa langsung di save nomornya dan langsung hubungi beliau. Saya tidak lama-lama di sini, langsung saja untuk acara berikutnya yaitu penjelasan dari Bapak Dr. Niko Irawan tentang bagaimana kita menulis artikel book review yang bisa publish di jurnal SSGI. Kepada Pak Niko Irawan, saya persilahkan. Monggo, Pak Niko. Oke, baik. Terima kasih Pak Dayat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman di sini. Oke, perkenalkan saya Niko Irawan. Jadi ini baru saya muncul ya setelah lama dulu diminta teman-teman Airit, Pak ngisi ini belum belum bisa. Soalnya lalu lagi mikir disertasi. Jadi sekarang sudah nggak mikir, sudah selesai semua dan sekarang fokusnya cuma nulis, habis itu international affair. Jadi saya itu sebenarnya eh, yang di Thailand. Jadi yang Pak Dayat ceritakan itu pengalaman saya juga. Terus juga memang saya itu shareholders di Thailand. Jadi itu adalah kampus kita, kampus saya juga yang memang untuk dikembangkan di Thailand dan juga bersama teman-teman. Jadi nggak mungkin saya bisa membangun kampus kalau nggak dari orang-orang Thailand yang memberikan mandat bagaimana untuk bisa mengembangkan. Tapi afiliasi saya di Indonesia ini, saya ini baru dosen di Unipa, baru aja, baru berapa ya, sejak Oktober sekarang ini Mei, berarti 7 bulan mungkin ya, kurang lebih. Ya memang awalnya memang saya di Raja Mangala itu 8 tahun. 8 tahun terus di SCUTD di ISIC ini sebentar karena saya ingin pulang ke Indonesia. Terus saya juga dosen di UHW sebagai part time. Terus ini lembaga saya yang saya pimpin di Jakarta. Saya ketuanya, ketua umumnya. Ini kita mendirikan seperti hanya kampus ya, tetapi ini masih awal, masih apa namanya? Ya masih ini belum 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 tegak kayak kampus layaknya di situ. Terus di Thailand juga, saya juga sebagai director untuk internasional untuk wilayah Indonesia sama dunia. Jadi kita kerjasama antar negara. Jadi hanya dengan komputer saya dimanapun, insya Allah ya saya di situ. Terus di sini. Ini biografi saya. Terus publikasi-publikasi ya memang kebanyakan saya book review. Jadi book review itu asalnya memang saya itu lagi iseng dulu, iseng-iseng waktu pandemi. Jadi waktu pandemi biasanya itu kan kita ini kan work from home. Jadi saya cerita sedikit aja. Dulunya memang pekerjaan saya itu keluar masuk negara, termasuk Indonesia, ke beberapa negara. Pas COVID nggak bisa, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Akhirnya ya saya di Thailand di rumah aja, stay bangun tidur ini daripada gabut. Akhirnya saya nulis, 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 iseng-iseng aja belajar ada webinar, webinar gitu, seminar.
ikut publikasi, ya ikut. Sampai akhirnya saya belajar buku review dan mencoba belajar dan mencoba. Tadi saya tuh alasan saya menulis, kenapa ya? Nah, alasannya pertama ya kalau misalkan kok melihat orang-orang kok bisa terbit di namanya juga bisa masuk, ya akhirnya saya ikut-ikutan. Oh ya ngomong ini, slide-nya bisa kelihatan ya Pak Dayat ya? Bisa ya? Iya, Slide kelihatan, Pak. saya bisa ya? Oke ya. Saya Bisa, pikir bisa. ini saya. Oke, jadi alasan saya memang nulis untuk komunikasi sambil mengisi waktu luang daripada gabut di rumah, yang ngajar, habis ngajar nonton TV, ya ngapain lagi sambil kuliah saat itu saya kuliah online. Ya pas COVID saya bisa beruntung mendapatkan perlakuan online akhirnya. Terus menulis untuk diri sendiri ya kita nih saya itu yang saya ceritakan kegiatan saya sama yang lain termasuk untuk rekognisi aja. Dulu kan Raja Mangala saya itu nggak pernah nulis, nggak pernah membawa nama Raja Mangala. Datang kuliah di Raja Mangala jadi ICU 3 itu dulu ya sudah dapat gaji setiap bulan, berangkat ya terus pulang ngajar selesai gitu aja sirkulasi. Jadi tidak ada istilahnya joint research, tidak ada ini bagi saya itu saya tidak mengenal itu dulunya. Sampai akhirnya saya mau kuliah. Kuliah S3 itu saya belum menguasai itu pada itu sebagai acuan saya dulu. Waktu awal-awal kuliah itu saya tuh gak terlalu banyak ngerti tentang publikasi. Jadi tulisan saya 2019 ke bawah itu hampir nggak ada, cuma satu mungkin. Itu pun punya mahasiswa S2. Terus karena untuk keperluan asesmen akreditasi akhirnya dimasukkan dimasukkan nama saya gitu tanpa saya nulis, jadi namanya nebengers, jadi saya tukang nebeng nama tebeng gitu, nggak ngerti isinya kontennya apa, yang penting terbit gitu aja. Terus kayaknya pada saat 2019 2020 itu COVID, akhirnya saya belajar menavigasi bagaimana navigasi yang benar. Ini yang selalu saya ajukan ini tentang ini link-link yang memang jurnal yang ada di book review. Kalau jurnal-jurnal yang biasa itu, Scopus yang biasa itu hampir jarang sih ada book review. Dan jurnal-jurnal Scopus yang belum Web of Science ya, itu saya sampai sekarang itu nggak menemukan. Tapi ya mungkin ada ya, satu dua itu ada. Contohnya kayak di JLE itu kan ada book review. Karena kan pertama kali aku terbit book review kan di JLE, Journal of Language and Education. Itu kan Q2. Itu ada book review-nya. Dan itu pertama kali namaku ada di situ, aku senang sekali. Karena, oh ya ternyata bisa ya nulis. Kalau saat itu buku review di JLE itu nggak 1.000 kata, 2.400. Jadi nulis buku review itu kayak ngarang akhirnya. Kayak nulis artikel pendek akhirnya di situ. Nah tapi untuk keperluan penasaran saya pengen sih mencoba untuk di 10 volume di Routledge. Tapi saya direct ini belum susah ini saya direct ini. Saya itu sudah apply ke berapapun book review di Sign Direct di Asia Biar ini mesti kedulan orang. Jadi editornya itu selalu ngomong, oh mohon maaf, ini sudah didulukan sama ini tinggal terbit. Mohon maaf, ini sudah ada yang meminta untuk nge-review. Jadi terus itu aja sirkulasinya. Tapi kalau link di Springer, Springer tuh yang kedua tuh saya bisa terbit. Dan saat itu memang suatu kebanggaan karena book review saat aku di Springer itu revisinya sampai 6-7 kali. Tidak mudah. Bayangan saya hanya cuma 1.000 kata. 1.000 kata itu apa apa susahnya? Dan itu kan underestimate gitu kan kayak gitu kan. Tapi saya pikir gampang kok itu. Ternyata nggak mudah ya. Revisinya itu panjang, banyak kayak jurnal gitu. Dan butuh waktu, butuh pemikiran. Nah, terus kalau Cambridge, kalau Shades itu sekarang ini saya sering. Welly itu ini sama levelnya dengan Routledge. Shades itu Sake itu memang cakep kalau dilihat karena penerbit-penerbit handal itu mesti masuknya ke Shades. Cuma memang Shades itu kadang agak pelit kadang. Kadang itu nggak dikasih kalau udah terbit itu nggak dikasih filenya. Kalau Routledge itu ini loyal ya dikasih, dikirimi email ini silakan download 50 gratis, desain nanti berbayar. Itu loyal kalau Routledge itu ya. Ini navigasi ini selalu saya ajukan kepada, ya walaupun aku seminar kemana-mana itu selalu ngomong ini ya,
Bahkan mahasiswaku S2 yang mau tesis ini bimbingan, saya ngomong ke ini anak-anak. Pokoknya apa linknya ini jurnal lah apa. Kenapa? Karena ini jarang apa nggak rawan discontinue jurnal-jurnal yang ada di link ini. Karena kadang itu aku juga pakai text mentor untuk artikel panjang ya, research publication yang 6.000 kata atau 2.500 atau 3.000 kayak gitu. Jadi saya pakai itu. Terus untuk ya kemauan untuk jurnal artikel lebih baik pakai yang ini teman-teman. Bahkan disertasi pun saya pakai itu. Nah, saya pakai ini. Terus bagaimana untuk navigasi? Lanjut lagi. Nah, kita biasanya di Web of Science. Jadi kita buat ketika ya apa, jurnal apa. Terus dicek jurnal itu ada diskon apa, ada book review-nya nggak jurnal ini? Kalau memang ada, dilanjutkan. Tapi kalau nggak ada ya jangan, percuma buang-buang waktu. Jadi book review itu sistemnya gitu. Terus yang kedua, nanti book review itu sistemnya lagi adalah purpose ke editor. Itu lebih aman, lebih kayak kita ini lebih ada dianggap gitu loh ceritanya. Tapi kalau misalkan sudah sudah punya terus tinggal submit itu ya itu nggak apa-apa, bisa juga karena buku reviewku yang lain juga gitu. Udah apa propose, sudah nulis, iya sama ini di oke, oke nulis silakan. Sudah nulis saya, sudah selesai, submit, ternyata grammarnya kurang pas, di reject. Nah, di reject itu kan kadang kita kan patah hati. Waduh, harus nulis, udah di ACC sama editor itu. Tapi memang tidak menjamin kita itu mengpublish. Ada kayak gitu. Jadi kita itu mempropos, oke silakan kamu tulis. Tapi kita tidak menjamin ini bisa pasti terbit. Tergantung kualitas. Ternyata kualitas book review itu kurang grammarnya. Padahal aku pakai Grammarly. Kurang. Sehingga ya harus recheck. Kalau habis recheck, patah hati kan. Gimana nih kan Eman punya manuskrip sudah dikerjakan itu pun berapa-berapa hari kan berhari-hari baca bukunya dikoleksi terus dilihat apa dianalisa habis itu reject saya submit lagi terbit gitu terbit ya itu faktor kebetulan terus ini juga teman-teman pasti sudah pernah belajar Belis ini kan lihat aja ini yang diskontinya apa enggak kan pasti tahu bisa nggak ngomong tentang Belis banyak ya karena padahal sudah memberikan YouTube-nya juga tentang Belis itu seperti apa terus yang gini ya juga dicek di Scopus. Scopusnya itu apa kira-kira ini masuk Scopus apa enggak. Tapi memang book review itu ada yang masuk Scopus, ada yang enggak. Kalau misalkan enggak, dia masuk di Web of Science. Jadi jangan khawatir. Kalau untuk BKD itu mestinya dapat. Orang aku dulu bawa dosen-dosenku itu dipakai BKD buku reviewnya. Lumayan tuh. Kalau misalkan 15 kalikan 4 aja udah 45 kan? 45. Apalagi kalau kan 15 kali 4 60 kumnya. Lumayan kan 60 kum. Terus yang lain tambah 100. Wah, kalau udah punya kum 300, 100, 400 bisa lektor lah kan. Enggak lektor kepala lah kan gitu kan ceritanya. Jadi jangan nganggap buku review itu kecil. Loh, kecil dikumpulin jadi banyak gitu. Itu ilmu Chinese yang dulu aku pernah ikut trading apa eh, apa namanya itu kayak tenderan itu kan dulu aku ngantar bos ke Cina untuk beli produk. Terus dia cerita, jangan pernah buang uang kecil. Karena uang kecil uang besar nanti kok. Dulu gitu aku dengerin. Lah sama, nilai yang kecil itu jangan nganggap review rek kawan opo kawan nilai ini daripada gak terbit kan mending terbit kan gitu apalagi kalau LPDP itu katanya sampai 25 juta itu klaimnya itu lumayan tuh yang beasiswa-beasiswa itu 25 aku lalu itu yang di I recall ya kalau nggak salah itu yang pas di share sama Pak Dayat atau siapa ya itu itu Pak Fikri teman saya itu sampai 8 juta apa 10 juta ya aku lupa itu dalam terbit luar biasa buku review itu ternyata 11 juta, Pak. antusiasnya 11 juta ya 11 juta ya Iya, wah langsung mantap itu dipublish. langsung Pak dijamin terbit ya itu ya, 11 ya luar Iya, biasa itu betul. wis ikut high aja wis 8 juta apa 9 juta di jalan terbit sama hotelnya nanti ke Malang ya Pak Dad ya
gitu ya. Ya, Bu Rina. Iya, Purina pada itu banyak loh book reviewnya itu Siap, luar siap. biasa. Purina, terus kita bimbing. Nah, kalau di sana 11 kita nggak usah mahal-mahal ya. Kita jamin terbit gitu. Yang penting cukup untuk hotel karena kan kita nanti rencana ini ke Malang ya, rencana ini pelatihan ke Malang 2 hari mungkin ya. Nanti sisanya online, online dijamin terbit. Nah, itu untuk apa ya, kita buka harga kayak gitu kan untuk ini ya uang lelah gitu, uang lelah juga. Karena kan ngecek ngecek kan itu butuh butuh tenaga kan gitu. Jadi saya juga kita itu Bu Riki itu antusiasnya luar biasa. Terus ini teman-teman yang penfolin, Sagi ini pasti teman-teman sudah pada tahu kan, karena ini link-link jurnal yang memang direkomend. Bahkan untuk anak S2, S3 atau S1 pun, S1 pun aku minta mereka nu jurnal, tak suruh acaranya ke sini. Walaupun cuma hanya ya asal pokoknya tahu ini jurnal, ini suruh baca. Tapi kalau S2, S2 itu sudah tak minta mahasiswa gue S2 itu UTS-nya itu tak suruh buat book review. Jadi, jadi book review-nya 1.000 kata. Terus aku AS-nya itu artikel riset. Jadi mereka punya 2 artikel, book review sama artikel riset. Itu S2 di Unipah. Saya tekan mereka nulis. Jadi mereka ya mau akhirnya ya oke, karena dari situ mereka belajar. Tak suruh buka-buka ini. Terus link-link ini memang untuk yang free. Jadi harus setelah navigasi yang tadi itu, kalau misalnya nggak bisa kebuka, di copy paste saja doi-nya, doi terus copy masukkan ke sini, nanti di open, nanti insya Allah bisa kebuka. Asal jangan yang terbaru. Yang 2023 itu biasanya ini agak susah karena langganan belum belum masuk siap. Itu kali yang ini buku ini Genlib ini. Nah ini aku mesti nyari buku review itu mesti di sini. Kenapa kok aku bisa punya buku review banyak dan dari mana bukunya? Mesti tak dari sini. Terkadang strategi itu bukan aku ngelihat jurnalnya dulu, tetapi aku itu biasanya iseng buku apa yang aku seneng. Contoh Intercultural Communication. Terus habis itu contoh buku ini kayak manajemen. Itu kan aku seneng karena aku ngajar di Thailand tuh buku-buku gitu. Terus ada lagi buku yang lain. Terus buku-buku tentang SLA. Terus pokoknya kebanyakan aku buku tentang komunikasi sama culture. Saya cari di sini 2023 nggak ada, 22 nggak ada, 21. Pokoknya kalau buku review itu intinya jangan lebih dari 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun itu kayaknya berat sih. Ya, kayaknya berat. Kalau lebih dari 3 tahun. Saya tuh ada satu buku ya baru ingat saya sekarang. Itu yang disuruh apa revisi, cuma itu di reject statusnya tapi disuruh resubmit. Tapi insya Allah nanti bisa terbitkan lagi lah insya Allah. Terus berikutnya ini contoh-contoh aja artikel-artikel yang type of artikel ini kan banyak. Setahunya kan artikel riset. Tetapi book review pun juga termasuk artikel dan book review itu juga masuk isu book review itu. Coba dicek di artikel-artikel jurnal kayak Routledge, kayak Science. Itu mereka masuk isu ada nomornya. Misalkan di Springer yang dulu aku punya itu di International apa Education of Research. Itu memang ini ada isunya, semuanya ada. Jadi kalau dibilang book review itu bukan artikel loh. Kalau bukan artikel, terus apa? Lah kan masuk jurnal yang ada isunya, kan gitu. Nah ini apa namanya tekstual ini kan pemetaan aja jenis-jenis artikel. Tetapi untuk best practice ini short communication artikel pendek semua itu ada semuanya. Tetapi memang kebanyakan untuk BKD itu biasanya original biasanya itu. Ini ya. Jadi sebelum aku bahas tentang book review, aku sharing aja tentang ini. Di sini kita ada di OJET. OJET ini International Student Journal. Journal of International Student. Itu memang ada apa book review. Lah ini aku tuh kadang dulu nih book review-nya aku udah keterima loh. Entah kenapa aku nggak ngerti apa pergantian editor itu hilang tiba-tiba. Aku kontak lagi itu udah aku revisi loh 2 kali loh. Dan dia tuh oke aku nggak ngerti kok tiba-tiba nggak terbit. Nggak ngerti itu apa ada apa. Jadi aku udah mengerjakan book review ini sudah dia tuh sudah ngerevisi
sudah dipantau sama editor book review, langsung dikasih track changes-nya semua sudah. Terus dia bilang akan diterbitkan di tahun 2021 kalau nggak salah. 21 dia janjinya. Aku nulisnya 2020, jadi dia ngomong 21 terbit bulan Januari atau Februari. Ternyata saya 2023 ini nggak terbit-terbit, nggak tahu. Aku hubungi editornya, nggak pernah dibales. Nggak tahu apakah editor itu ganti atau gimana, dan kurang ngerti. Terus sebenarnya itu book review itu apa sih? Book review itu seperti hanya criticism atau summary. Jadi contohnya kalau kita itu meringkes, apa kita ngomongnya resensi, resensi buku. Buku itu kan isinya sampai 300, 600 halaman. Nah itu siapa sih yang mau baca gitu? Ya jadi aja dibaca kalau mau. Tetapi orang tuh biasanya ngelihat sebelum baca buku itu mesti ngelihat buku reviewnya. Oh ternyata isinya tentang ini. Oh ternyata isinya ini. Oh cocok ini untuk saya baca. Biasanya untuk mereview. Atau juga buku review itu bisa opini kita. Kita udah baca buku, kita tuh memberikan opini. Opininya itu kayak apa? Kayak misalkan, oh ini paragraf pertama, ini contohnya aja ya, guideline book review ya. Biasanya book review paragraf pertama itu isinya tentang pandangan. Buku itu kayak apa? Contoh buku tentang interculture, communication. Di situ mesti menceritakan tentang, oh buku ini tuh membahas masalah budaya. Budaya yang dibahas adalah budaya perbandingan komunikasi dengan negara A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan buku ini sebenarnya hanya isinya itu cuma ya 11 chapter. Terus di sini buku itu membicarakan tentang apa-apa-apa. Itu aja. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Terus paragraf kedua, tiga, empat ini isi chapter. Nah, nanti kalau ada pelatihannya di IRIT itu, ada pelatihan nanti kita ajarkan pasti. Detail-detailnya. Kuncinya aja nih ya, kita kasih kuncinya aja. Terus paragraf terakhir itu bahas masalah ini sih, kritik kritis tentang buku itu. Kalau sisanya kalau referen tuh ada juga jurnal yang minta kasih referen. Editor kadang minta referen ya kasih referen. Kasih. Kalau enggak usah. Tapi kebanyakan buku review itu nggak perlu referensi. Tapi kalau ada referensi, biasanya ada acuan. Acuannya apa? Kayak gitu. Terus di sini ada 4 stage ya untuk menulis book review. Yang pertama itu yang tadi saya jelaskan, mesti ada perkenalan. Setelah itu mesti ada kontennya. Kontennya chapter 1, 2, 3 itu jelaskan. Tapi juga ada book review yang editornya itu tidak usah menjelaskan secara detail chapter 1, 2, 3, 4 nggak perlu. Cukup kamu summary chapter 1 sampai chapter 5 apa isinya. Ada kayak gitu. Jadi aku itu sudah menemukan berbagai macam variasi editor. Ada juga editor itu yang rewel. Ini nggak perlu ngasih chapter-chapter itu. Nggak usah. Ada juga yang editor ngasih, oh ya kamu harus ngasih chapter. Oh ini harus gini, harus ini, kamu harus ini. Ada juga editor yang ngasih, oh ini kamu reference yang banyak ini. Karena berkaitan dengan buku berikutnya itu, sebelumnya ini. Jadi teman-teman kalau menemukan gitu, buku review itu sebenarnya nggak ada acuan tetap untuk harus plek kayak gini. Enggak, variasi model. Itu buku review. Jadi kalau pas pelatihan melihat, "Tuh, kok bisa, kok nggak ada kayak gini ya, itu editor yang sana yang memutuskan. Dia punya acuan sendiri untuk buku itu direview bagaimana, gimana caranya, ya gitu aja. Tapi intinya itu memang buku review itu cuma hanya memberikan ulasan, terus meng-highlight buku-buku. Jadi kritik itu penting ya. Jadi jangan apa semua buku yang kita review itu harus kita kritik. Baik buruknya itu kita kasih tahu. Kalau kita nulis ada baik, pasti ada buruk. Nggak boleh kita cuma hanya condong ke baik atau jangan juga buruk terus. Nanti bukunya nggak laku nanti. Jadi harus dikasih keseimbangan. Editor apa penulis buku itu seneng kalau bukunya itu direview. Saya masuk ke Twitter, buku yang saya review itu diupdate, diupload sama ini edit yang punya langsung, bukan bukan ini editor apa yang nulis. Dan dia tuh terima kasih buku ada yang review ternyata, dan reviewnya bagus. Jadi dalam arti condong review itu juga bukan berarti kita menjatuhkan, bukan berarti kita itu
menganggap buku itu indah semuanya. Dan pasti buku itu ada evaluasi. Ya, di sini evaluasi juga ada harga, rekomendasi untuk kedepannya ini buku ini cocok untuk siapa, cocok untuk apa, profesor atau siapa. Ini harus jelaskan di book review. Nah, caranya kita bisa mengkontak editor. Sini, dulu itu kerjaan saya tuh senengi mengontak editor. Dari editor aku punya banyak teman. Jadi kerjaanku di Thailand dulu, waktu aku gabung di SCUTK, Raja Mangala Krungtep, itu karena nganggur, itu iseng-iseng kotak editor. Saya di apartemen hanya tidur, bangun, tidur, bangun. Setiap pagi lihat, pagi-pagi pasti happy kan gitu. Nah itu saya kontak editor. Nah ini, malam, nanti kalau sudah ada yang nampil, apa ini, nggak ada yang nampil, misalkan book review-nya dibales, senang sekali. Ternyata aku udah dibales sama editor. Ah, ini editornya namanya sama dengan aku, namanya Nicholas. Saya manggilnya Dokter Nick saat itu. Lah, ini itu buku review ini panjang sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu welcome dengan, oh aku senang buku ini. Kamu senang aku yang unsolicited, yang nggak diundang tapi kamu nge-review. Wah, kamu nganggur berarti kan gitu nge-review buku. Batinnya mereka yang gitu. Nah, itu mereka senang. Terus akhirnya aku mencoba untuk nge-review. Dan ini juga banyak, ini editor kalau telat juga minta maaf ke aku. Maaf ya, aku ini belum bisa on time. Nah, yang ini bisnis ini sebenarnya, ini jurnal ke reject, artikel ke reject ini, book review-nya. Sampai ke reject, terus akhirnya saya sampai tadi tembus di sini. Nah, kenapa kok bisnis? Kenapa kok aku tuh lulusan bahasa Inggris kok ngajarnya bisnis? Jadi, teman-teman yang baru hadir di sini, keilmuanku itu sebenarnya bahasa Inggris, tetapi pengalamanku adalah mengajar bisnis manajemen, leadership, dan sebagainya, entrepreneurship. Jadi, dunia-dunia gini aku seneng. Dunia digital entrepreneur, bisnis, society, itu seneng. Kalau di Indonesia, aku ngajarnya murni bahasa Inggris. Karena linear dengan ijazah. Tapi kalau di Thailand, sampai sekarang, aku ngajarinnya ekonomi, marketing, negotiation, leadership seperti itu. Makanya buku review ini aku dua hal yang aku kuasai yaitu bisnis sama bahasa Inggris. Nah inilah. Jadi dulu itu kerjaanku yang gabut ini ya kontak-kontak aja buku review ya wis kita propose lah. Ditolak itu nggak masalah. Itu biasa ditolak itu. Terus ini ambisi. Terus saya nulis ini pakainya emailnya UTK ini. Sampai sekarang aku masih punya email ini, masih aktif, masih dikirimin email. Walaupun aku sudah nggak di sana, tapi masih dikirimin. Kalau istriku masih di sana, nah, tapi online. Terus ini masih email ini masih aktif dan masih banyak editor-editor yang masih mengirim. Terus ini yang terbit juga kolaborasi ini sama teman saya di UI. Dulunya dia studi di UK di Southampton, terus lulus, terus kita kolaborasi terbit ternyata. Ini bisa tuh ini CGI. Nah ini dulu, nah ini jurnal yang bagiku itu nyesek. Aku tuh sudah apa namanya major revision hanya karena salah grammar aja, ya nggak banyak sih, satu kalimat dua kalimat itu langsung kena reject. Ini tuh nunggunya lama sekali. Ini dari November ini nih sebenarnya aku sapinya sudah 2021 awal-awal dulu tujuannya untuk aku pakai kuliah untuk UNESA, ternyata gagal. Ini aku harapkan ini sheets kan, sheets, tapi akhirnya ya sudah. Tapi sekarang terbitnya banyak di sheets juga. Terus di sini, nah ini juga ini dua langsung aku di approve sama editornya. Jadi rezeki juga ini satu jurnal communication ini. Nah ini aku iseng-iseng propose dua langsung karena dia itu baru jadi editor saat itu, editor review. Akhirnya aku di approve dua-duanya. Dua-duanya juga dapat minor revision dan ini sudah terima nih. Ini udah lama ini. Saya tunjukkannya lama-lama ya. Terus ini, ini juga, ini revisinya itu sampai 7 kali. Kenapa kok bisa 7 kali? Pertama, aku itu masukkan saat itu kan di SCTK itu kan banyak apa ya pergantian kepemimpinan. Jadi yang pertama itu aku menuliskan nama apa dekanku saat itu.
ya dekanku. Habis itu apa namanya dia itu resign keluar, sehingga ya kita mau ganti dia. Terus aku propose, nggak bisa, harus ada question letter bahwa dia itu harus email lah. Gimana caranya? Akhirnya aku masukkan istriku, pakai afiliasi Raja Mangala Kuntep. Itu ditanyakan lagi, kenapa? Nah, terus saya sampai under review 3 kali pun masih terus saja ditanyai terus. Terus habis itu revisi lagi. Akhirnya terbit itu yang direkognisi sama apa penulisnya. Bagus ini bagus, iya bagus karena dia juga berperan aktif mereview punya aku. Terus ini backgroundnya ini dari suaranya, voicingnya, opininya gimana, yang dari paragraf pertama, kedua. Terus ini contohnya aja, kalau misalkan book review itu secara overview ini aku jelaskan kan. Kalau ngomong etnografi, mesti awalnya mesti etnografi. Nah, karena Kosin itu tulisannya memang etnografi, saya aku cari buku-buku yang masalah punya Kosinet. Ternyata memang bukunya Kosinet itu seputarnya memang etnografi kebanyakan. Apa, internet dan etnografi. Dan ini buku ini menarik sebenarnya, karena dia bahas tentang apa kultur dengan teknologi. Yang zaman sekarang ini kan, apa, permainan game-game itu kan juga bisa membuat anak itu bisa tahu, oh ini secara etnografi ini di posisi mana. Tapi secara sosial media kualitatif. Nah, ini menarik buku ini sebenarnya. Dan ini panjang aku review. Sampai ini juga konsep-konsep ini buku jurnal apa bisnis. Terus summary-nya, mesti aku selalu melihat dari ini buku itu lihat dari mau nulis itu biasanya aku cek kira-kira buku ini berapa halaman. Karena siapa yang kuat bisa nge-review sampai 600 buku kan gitu kan, bisa kebayang kan berapa waktu yang kita buang untuk itu. Tapi memang itu tantangan sih, tantangan. Tapi kalau buku itu yang pendek-pendek sih lebih enak. Tapi kadang juga pendek-pendek itu kadang juga ini apa kurang apa namanya itu kurang bahasanya itu masih bulat kalau pendek buku itu susah kita mengalokasikannya, tapi kalau yang panjang itu kan banyak sub-subnya itu lebih enak sebenarnya, atau kita nggak usah baca banyak, kita lihat aja intisari buku itu. Aku pun juga nggak cuma aku baca kok, karena aku lihat intinya chapter satu itu kayak apa nanti kita summary sendiri. Terus berikutnya yang di kritik-kritik ini elaborasi, ya ini yang kali ini editornya minta ini ya tulis ini yang gitu, minta ini aku ya ngikut aja karena dia mengarahkan. Terus evaluasinya tentang kritikalnya bagaimana, ini ada evaluasi buku ini mempersembahkan apa, ada evaluasinya. Terus wrappingnya kita lihat di sini, giving kritik, kalau ada kritik untuk apa sih buku ini terakhir ini, readers will be understand a language, power, identity, desire, and nexus of technology. Jadi ada istilahnya memberikan evaluasi karena buku itu arahnya nanti kemana. Terus untuk checklist biasanya potensial book reviewer itu kita lihat dari ini. Ini biasanya paragraf yang pertama ini gimana? Masih sudah bagus, kuat apa enggak? Overview-nya gimana? Kalau ini enggak kuat itu biasanya editor tahu kok. Baca buku review kita itu udah tahu dia. Langsung dikerjakan gini. Ini enggak pas, ini enggak mantap, ini kurang ini. Ini sih gitu. Informasinya gimana? Kritiknya, argumentasi kita ini gimana tentang buku ini? Kan kadang kan kita belum kuat argumentasi. Terus tentang strength-nya, kekuatan sama batasannya buku ini apa? Gak apa dijelaskan. Misalkan buku ini tuh kurang dalam segi pemahaman bahasanya. Kadang itu kita sebagai apa pembaca itu agak susah menelaah bahasanya. Nah itu dijelaskan aja nggak apa-apa. Tapi bukan untuk menjatuhkan buku ini ya. Jadi buku ini kayak gitu, tapi buku ini juga bagus untuk apa? Ada keseimbangannya. Terus layaknya memang apa review itu 1.000 kata. Ada juga yang 700, ada juga yang 500, ada juga yang 1.200, 2.000. Ada sampai panjang itu ada. Tetapi memang kalian di chat Journal of Education for Teaching itu biasanya 1.000. Kurang lah 1.900 berapa sekian itu bisa. Terus
Review kontennya pastikan pertama dari penulisnya, siapa penulis buku ini. Nah, ini harus tahu buku judulnya, edisinya gimana, terus tanggal publisnya siapa, ISBN-nya apa, hardback-nya atau paperback ini biasanya ceknya di internet, di Google. Terus berapa para apa halaman dan berapa biayanya kan gitu. Buku itu ada yang 90 US, ada yang pakai bahasa link macam-macam. Ini kayak gini contohnya. Jadi contohnya ini dari ya ini direview oleh judulnya bukunya, terus tahunnya, terus edisinya, harganya, ISBN-nya. Terus ini contohnya propose. Jadi kalau aku propose itu biasanya aku ngirim email. Emailnya aku propose, judulnya apa tahun ini aku ingin karena kita sebagai unsolicited ya. Unsolicited. Terus contoh aja nih, nah, publikasi, habis itu chat ini juga, chat ini enak tuh, apanya itu penulisnya, tapi aku capek nanti ke reject. Kemarin aku submit tujuannya untuk mahasiswa, aku sama mahasiswa. Ini aku reject. Yang pertama aku ke accepted, sampai accepted, tapi sekarang ke reject. Terus ini yang Sage Haki, ini sudah aku ganti afiliasinya di yang punyanya Unipah. Jadi beruntung. Aku tuh punya book review itu banyak. Sampai sekarang tuh masih akan terbit itu banyak. Ini aku ganti. Gitu. Karena kan sudah nggak di UTK kan. Terus Orchid juga. Orchid ini sebagai metadata kita, sebagai CV kita, supaya berapa banyak publikasi kita. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silakan. Tapi kalau mau nanti setelah acara ini, pingin pelatihan sama Airit di ini ya, di Malang ya, Pak Dayat ya. Nah, seru-seruan. Kita buat apa ya, kegiatan tuh santai, tapi paling nggak harus terbit. Kan seneng kita kalau teman-teman di sini tuh bisa nerbitkan buku review. Jadi sambil healing, sambil seneng. Kayak gitu. Oke, demikian Pak Dayat. Monggo kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, Pak Niko. Ya mungkin book reviewcation ya Pak Niko ya. Jadi nulis ya, sambil oke. eh, healing gitu ya, biar lebih fresh. Ini Ya, contoh artikel dari Pak Niko ya. Nah, ya, ini yang awal-awal itu ada. ini hanya berapa halaman? 4 halaman, tiga ya. Covernya aja ya 1 halaman yang ini. Iya. Nah, isinya cuma tiga, Bapak Ibu. Jadi ini lebih simpel. Tapi walaupun tiga tidak semudah yang Bapak Ibu kira ya. Karena kalau Iya. untuk terbit di publisher besar itu berat ya. Kemudian berikutnya yang perlu diketahui kalau kita bisa publish di publisher besar, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan WOS ID ya, Web of Science. Kalau ada Scopus ID ada WOS ID juga ya, Web of Science ID atau Researchers ID biasanya ya. Nah, itu biasanya khusus untuk publisher yang terindeks di Web of Science ya Pak Niko ya. Biasanya Ya, dia seperti Web of itu. Science biasanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi book review eh, tidak harus diremehkan, tidak harus dianaktirikan ya. Sebenarnya sama-sama berat. Apalagi kalau di Q1 itu biasanya terbitnya juga sama-sama lama, seperti artikel original. Bisa jadi 1 tahun lebih atau 1 tahun ya Bapak Ibu. Itu kalau di publisher besar, apalagi SSCI, rata-rata 1 tahun. Bahkan ada yang 1 tahun setengah. Nah, seperti itu. Itu tadi keterangan dan penjelasan dari Pak Niko yang luar biasa. Perlu diketahui bahwa Pak Niko ini sudah menerbitkan lebih dari 20 artikel book review, Bapak Ibu. Jadi beliau ini sudah masternya ya. Jadi nanti kalau pengen join, mau pengen book reviewcation pelatihan di Malang sekalian nginep di hotel lah, bisa tanya-tanya juga sama Pak Niko. Gimana resepnya Pak? Langsung ketemu gitu ya. Oke, langsung Ya, saja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Monggo, Bapak Ibu. oke, silakan teman-teman mau tanya gimana strateginya. Nah, ini macam-macam. Karena book review itu menarik sebenarnya. Apalagi kalau namanya kita ini sudah masuk rekognisi Taylor and Francis. Oh, itu mesti sering dikirimi email atau pun jadi reviewer itu sering akhirnya. Karena kan penerbit, apalagi penerbit-penerbit dunia yang ternama itu mesti orang itu mestinya ini berboyong-boyong untuk ini bisa menerbitkan dan juga editor juga mencari.
Jadi menyenangkan kok teman-teman kalau nulis itu, nulis book review itu. Ini fase-fase book review itu memang sudah aku lalui saat zamannya COVID lalu. Karena memang kita memang kegiatan kita nulis itu kan kalau pas COVID itu santai gitu. Tapi kalau pas sekarang ya kita juga harus banyak-banyak terbang lagi kayak gitu. Silakan teman-teman. Di sini ada Budian. Budian. Silakan Budian, mungkin mau tanya. Monggo silakan teman-teman. Silakan. Mungkin kalau belum ada, saya mau tanya dulu Pak Niko. Ya, silakan Tadi silakan Brian. dijelaskan bahwa artikel book review juga ada yang terindeks Scopus. Lah, mungkin Ada. ada di beberapa jurnal mungkin bisa ditujukan Pak Niko di jurnal mana Hmm. saja. Jurnal Jepang itu katanya. Saya tunjukkan ya. Tenfolin Kayaknya ya. Japanese Studies ya Pak, kalau nggak salah. Japanese Studies ya. Saya tunjukkan share screen ya. Jadi ya ini kita cerita. Japanese Study. Kita buka sini ya. Terus Japanese Studies. Nih jurnalnya. Ini jurnal book review, tapi masuk ke Scopus. Ini kan, ini. Mm-mm. Kita lihat ya juga. Orangnya namanya apa? Hugo Dobson ya. Kita Iya. lihat di sini. Nggak tahu ini sudah masuk belum, karena ini baru kan. Februari ya. Kita lihat ini. Ini Hugo Dobson, Japan Aging. Kita lihat. Karena Japan Study itu sudah melaporkan semuanya artikel itu masuk ke Scopus. Nggak hanya book review, bukan hanya artikel pendek, panjang. Cuma juga termasuk itu. Kita lihat. Nah, terus authornya aja langsung, namanya Dobson Hugo. Kita cek ya. Terus Hugo di sini. Nah, ini Dobson Hugo, University of Sheffield. Kita lihat di sini. Apakah dia itu sudah masuk book review-nya atau belum ya? Kalau ini kelihatannya masih belum ini pada dia. Kalau dari judulnya Japan Aging belum, belum ya, karena baru ini masih. Coba punyanya Fikri aja, Fikri Yanda ya, Ya. Fikri Yanda. Ya, Fikri Yanda nggak tahu ya, dia tahu apa nggak kalau ini masuk ke Fikri Scopus. Kayak dia tuh Udah banyak nulis ya. masuk kayak. Yanda ya, bukan Wanda, Yanda ini ya. Iya, ya Anda. Oke, nah ini satu ini kita lihat ya, titelnya Japanese Politeness Inquiry. Ini kan nggak bisa klik aku, tapi di sini sudah ada. Ya, Iya. ini judulnya. Terus kita lihat ininya. Ini aja deh. Nah, ini bukunya, ini buku review kan di sini. Nah, ini buku review yang masuk ke Scopus. Ini. Tuh, jadi Mantap buku ya. review apakah masih Scopus? Enggak semua Scopus. Ada juga yang buku review itu hanya ini, apa namanya, Web of Science. Tetapi memang nilainya itu kan sama, apalagi di Cina. Cina itu nggak terlalu senang dengan Scopus. Cina itu pinginnya Web of Science. Jadi kalau aku punya mahasiswa di China, dari kampus Cina, mereka itu kalau ini publikasi, paling enggak itu Q1, Q2, paling enggak at least Q3, tapi harus SCI, SSCI atau ESCI. Mereka nggak lihat dari itu Scopus pertama, tapi yang penting itu SSCI atau ESCI. Itu mahasiswaku yang studi di Cina dan memang mahasiswa Chinese. Nah ini book review kan, dia kan sama teman-teman. Tapi bisa masuk rekognisinya Scopus kayak gini. Nah ini kan satu kan dia ini. Nah buku review kan kebanyakan nggak masuk Scopus karena memang dia nggak masukkan ke Scopus tapi masuk ke Web of Science. Dan itu pun juga bisa dibawa TKD ternyata. Itu baru tahu teman-teman.
Oke, ada pertanyaan nih kayaknya. Ini kok mau diceritakan berburu bukunya itu membeli atau download secara gratis? Download Pak, Pak Juni. Saya tuh download buku di Genlit. Saya tuh nggak pernah beli buku atau saya tuh minta dengan itu publisher. Jadi saya tuh download di sini bukunya apa yang saya ingin download. Contoh ya, biasanya saya tuh ngelihat dari jurnal dulu. Jurnal apa yang biasanya itu ada book review. Ini biasanya itu aku browsingnya lewat sini. Itu lewat Roulette karena aku senang di situ. Iseng-iseng buku. Aku kadang ngetek gini, dilihat. Kalau aku ketik gini, apakah ada buku-buku ini kita lihat. Ini, aku selalu ngecek di sini. Jurnal-jurnal apa? American Journalism ini kan ada buku review-nya. Nah, kalau ada, lanjutkan. Kalau nggak ada, jangan. Percuma nanti, buang waktu. Ini aku ceknya di sini. Yang ada buku review. Walaupun di link Springer pun juga, aku cek di sini. Link Springer di sini. Ini kan. Terus, nah ini aku ceknya di sini. Karena misalkan book review. Ini juga menarik nih, Springer. Nah, ini aku cek-cek di sini yang ada book review-nya. Terus aku mencari. Jadi, teman-teman kalau mau ya mencari. Saya juga mencari yang terbaru, biasanya book review. Gitu. Ya, itu nanti aku mencari nama editornya, Google. Biasa. Jadi, teman-teman harus aktif di Google. Contohnya, di sini kan ada, ini biasanya kalau orang-orang sudah pada tahu tentang Japanese study, itu mesti larinya ke sini. Akhirnya editornya itu kewalahan. Ini kan ada editor in chief-nya. Gini. Di sini kita lihat editornya banyak mereka. Ini review editor ini harus hubungi nih. Peter Moch. Ya, ini harus hubungi ini. Tapi biasanya kalau editor, kita orang Indonesia kan sudah banyak tahu tentang ini. Mesti mereka hubungi ini semua. Akhirnya editornya pusing. Waduh, kok banyak masuk dari Indonesia gitu. Gitu ya. Gitu teman-teman. Terus dari Budian, Mas saya tahun itu agak kurang dengar, tanya yang sama dengan Pak tadi. Punya beli atau gratisan? Gratisan, Pak. Itu kan jarang tahun, terkini Mas Tiko. Ada kok. Ini aku tunjukkan. Tigan itu ada. Saya tuh mesti tahun 2023 itu sering. Coba ya, communication 2023. Oh, ada 2023. Ada, ini banyak. Oh, produk ini. Ada Handbook of Crisis Communication, ada Royal International Handbook Research and Writing, kan ya 2023 semua. Ada banyak, banyak. Ini kan banyak. Aku mesti download di sini karena ini toko buku yang gratis. Ini di sini banyak teman-teman. Jangan khawatir. Ini pun kalau dihabisin baca ya nggak akan habis. Banyak. Ini sampai yang dua kan banyak. Kita klik aja kata kuncinya kemana. Itu. Ini ada wireless communication. Terus ada lagi smart computer vision. Ini banyak teman-teman. Begitu ya. Sampai 4. Ini juga 5. Juga 6. Ini kan 2023 semua ini. Nah ini banyak kok. Jadi buku review itu jangan khawatir, mesti ada seperti itu. Apalagi kalau teman-teman meng-provide yang 2023, ini kan belum 2024, ini masih tengah ya. Mesti banyak kan diterimanya sama editor. Tapi kalau yang 2020 itu pasti mereka berpikir, enggak deh gitu. Kalau bisa ada yang terbaru 3 tahun yang terakhir, terbaru. Kayak gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Terima kasih Pak Niko. Mungkin ada lagi, satu Ya, lagi ya. Mas. Terakhir, silakan teman-teman. Mungkin ada lagi. Silakan. Saya boleh tanya, Kak? Silakan, Mbak Nada, Ya, silakan. silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf saya tadi agak terlambat. Jadi mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya sudah dijawab sebelumnya. Eh, Ya, ya, saya ingin bertanya pada Pak Niko mengenai book review. Karena sebelumnya saya juga sempat eh, sempat belajar tentang book review, tapi ada yang ingin saya tanyakan, yaitu jika misalnya editor tersebut memiliki buku yang ada beberapa edisi gitu Pak. Kan ada beberapa buku Hmm. yang misalnya edisi cetakan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah itu kalau misalnya kita ingin mereview buku tersebut, itu apakah kita
harus memilih edisi tertentu atau kita bisa kayak just directly review any kinds of edition. Terima kasih. Oke, yang penting, oke, terima kasih Mbak Nada ya. Jadi teman-teman intinya kalau mau berreview itu dilihat buku itu terbitnya tahun berapa dulu. Jadi itu yang menjadi kuncinya editor itu bisa menerima atau memilih apa menolak. Karena kalau buku itu misalkan beberapa macam edisi 1, 2, 3, 4, 5, ternyata yang kita seneng itu ada di yang kelima, tapi sedangkan buku itu ada 6. Jadi kalau bisa usahakan yang terbaru, jangan yang lama. Karena ada juga, saya pernah mereview buku yang berkontinu. Editornya tahu, kamu baca bukunya ini yang kamu review sebelumnya. Nah, sedangkan sebelumnya itu ada 3. Ya gimana aku masa harus membaca semua kan ya. Tapi memang buku itu editor di seluruh dunia itu selalu lihat dari kebaruannya buku itu. Apakah tahun 2023 atau 22 atau 21 itu nggak masalah. Tapi kalau sudah tahun 2019, 18 itu mereka nggak mau karena mereka berpikir ini buku sudah tua, sudah nggak layak untuk ditelaah cara review. Makanya buku itu cepat-cepatan. Apalagi nanti teman-teman punya yang baru, buku reviewnya yang 2024 misalkan. Belum ada, biasanya sudah ada 2024 itu kalau bulan November. Nah, itu baru itu lebih cepat. Gitu. Jadi itu ya Mbak Nanda. Jadi buku review itu nggak harus kayak chapter edisi 1 dan 3. Yang penting editor itu melihat dari tahun terbitnya itu kapan. 2023 itu mesti diterima. Tapi kalau ada yang review, kita kesalip ya, kita ya pasti ditolak. Kayak Pak Dayat nolak, saya juga ditolak sama. Jadi ya sama, ditolaknya banyak gitu. Oke, PPT-nya nanti di-share Pak Dayat lagi tuh. Tadi sudah di-share Pak Dayat PPT-nya. Tadi sudah saya share. Ya, nanti share lagi. Tuh, silakan teman-teman. Ada lagi mungkin? Saya mau tanya. Ya. Ini apa? Jadi step yang pertama tuh enaknya gimana? Apa harus download bukunya dulu, dibaca, atau hubungi editor? Atau mau kita Kalau kalau ingin nggak capek, itu mencari buku atau mencari jurnal dulu. Jurnal sasarannya. Ya ini penting. Jurnal itu apakah ada buku review atau enggak. Kalau buku reviewnya ada, pengen lihat apa namanya navigasi dari terbitannya. Kira-kira terbitnya itu model kayak apa bukunya. Habis itu cari di Genlib. Itu lebih cepat. Itu yang aku lakukan memang. Aku dan di Genlib pun itu nggak langsung aku asal, oh ini aku buku ini cakep nih. Ternyata kita nge-review. Ternyata nggak ada yang kita tujukan. Percuma. Yang kedua, itu hubungi editor. Editor kita hubungi, Pak, ini apa, Sir, apa-apalah terserah nanti bilangnya, itu kita mau nge-review buku ini. Kira-kira bisa nggak? Nah, nanti mereka jawab. Terus dia jawab, oke, silakan. Tapi deadline-nya bulan 2 bulan loh ya, gitu. Nah, itu kita lakukan. Berarti itu sudah 50% itu sudah keterima, gitu loh. Kalau sudah ada tanggapan dari editor itu berarti 50% sudah keterima. Tinggal hasilnya aja. Kayak gitu, teman-teman. Gimana? Gimana Bu Agustin ya tadi? Hmm. Masih di Bu, siapa? Yuli tadi ya? Oh, Bu Yuli Yuli. kayaknya nggak Oh, salah. Bu Yuli. Iya, Oke. Gimana teman-teman? gitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Silakan. cukup ya, sudah jam 3 karena kemungkinan Pak Niko juga ada jam lain. Wah, ngajar. Jadi intinya tadi disebutkan oleh Pak Niko, jadi kalau dalam penulisan artikel book review itu kejar-kejaran ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada yang mereview buku tersebut biasanya kita bisa jadi akan di-reject ya. Jadi memang harus dulu-duluan istilahnya gitu. Kemudian berikutnya yang perlu dipertimbangkan tadi yang dijelaskan oleh Pak Niko adalah tahun terbitan dari jurnal. Di beberapa jurnal juga mensyaratkan 1 tahun saja Pak Niko ada itu saya lupa kemarin kalau nggak salah di Injal ya International Journal of Applied Linguistics saya lupa itu hanya 1 tahun. Jadi misalnya sekarang 2023 maka maksimal tuh buku-buku yang 2022. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus baca dulu author guideline-nya pada
jurnal tujuan sehingga nanti teman-teman tahu berapa jumlah katanya, kemudian berapa tahun buku itu maksimal yang bisa direview. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu ada closing statement Pak Niko? Oke, baik. Jadi kalau misalkan, bentar ya, kalau untuk mencari book review, usahakan yang pertama adalah cari artikelnya dulu. Apakah jurnal itu punya book review? Itu. Yang kedua, kalau misalkan sudah mencari book review, artikel itu sudah ada, kita download yang sudah terbit. Kita lihat gaya selingkuhnya gimana. Itu mesti nggak jauh-jauh kok dari nanti kita bisa terbit itu. Setelah itu, kita cari buku. Kalau itu caraku ya, buku yang berkenaan dengan yang sudah pernah terbit. Contoh itu buku Japanese Studies, ya mesti bahasan Japan. Nggak mungkin English. Itu logikanya kayak gitu. Terus yang berikutnya lagi, setelah buku itu ketemu, buku bisa ketemu, terus propose ke editor, kirim email. Tuh, terus emailnya gimana caranya? Namanya itu ya Google. Nama ini nanti kan ketemu emailnya. Situ nanti langsung propose. Kalau misalkan dijawab, ya sudah, bagus berarti lanjut. Tapi kalau enggak, ya nunggu. Itu yang langkah pertama. Langkah yang kedua, ini sistem gambling ya. Nulis aja udah, buku review nulis, ini submit ke jurnal-jurnal yang memang ada tanpa menghubungi editor. Jadi misalkan bisa, yang tadi langkah yang pertama bisa dilakukan, tapi nggak usah menghubungi editor. Nah, editor nggak usah, wis langsung submit aja. Itu entah keterima, entah ke reject, ya sudah. Itu gamblingnya itu. Kalau misalkan ke accept, ya itu rezeki. Itu aku sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu. Bisa juga yang dari buku, bisa juga nanti yang dari ini langsung gambling. Dan itu juga terbitnya tadi yang bisnis kan dari situ. Gambling itu kan ketolak. Aku submit lagi malah accepted. Aneh kan? Aku submit ke jurnal ini ketolak. Aku submit ke jurnal ini malah keterima. Itu caranya teman-teman. Jadi jangan khawatir, book review itu menarik. Book review itu menyenangkan. Book review juga ada nilainya ya. BKD itu ada. Jadi book review juga bisa menghasilkan uang. Termasuk yang studi kuliah di LPDP ya, beasiswa LPDP atau BPI itu biasanya ada. Yang ini yang mahasiswa LPDP itu bisa nanti konsultasi ke Pak Dayat, hubungi Pak Dayat kalau Pak ini aku kasih tahu caranya book review. Nah, kita kasih bimbingan. Itu caranya. Jadi LPDP itu juga lumayan hasilnya. Ternyata aku juga kaget. Kenapa kok aku nggak dulu propose jadi LPDP ya gitu. Ternyata banyak. Sampai 25 juta kalau nggak salah ya. Padahal ya bener ya. 25 juta ya Betul, klaimnya ya. betul. Kalau terbit. Nah, 25 kalau 2 kali ya. Harus wajibnya 2 kali ya. Apa S3 ini unlimited? bisa klaim 2 kali, kalau S2 1 kali. Oh, S3 2 kali. Lumayan loh. 50 juta loh itu. Nah, Bukri itu. cuma gitu aja. Tapi kan lumayan. Misalkan ikut program di Malang 8 juta tapi terbit menghasilkan buku review dapat 50. Ya nggak rugi juga ya padahal ya. Ya, nggak rugi lah. Iya kan? Iya, kalau misalkan 8 juta ya. Nah, ini kan aku incer-incer aja. Kalau Pak Pak Fikri 11, ya mungkin kita di bawahnya. Tapi ya sambil ilmu yang penting teman-teman. Ada strateginya memang itu, butuh butuh proses. Nggak langsung gampang ini ternyata enggak. Itu ya. Jadi itu aja sih konsepnya. Kalau mau nulis book review, silakan nanti hubungi Airit gitu. Nanti kalau misalkan apa butuh apa nanti ke adminnya Airit aja. Itu teman-teman. Itu aja Pak ya. Oke, terima kasih Pak Niko. Ya, Mungkin ya. yang perlu saya tambahkan sedikit teman-teman. eh ini kalau teman-teman menerbitkan artikel book review di publisher ternama Web of Science nanti dapat WOS ID ya seperti ini. Jadi ada Web of Science Researcher ID. Nah, mirip Scopus ya. Kalau Scopus ada Scopus ID, ada Web of Science ID. Kemudian untuk link sertifikat sudah saya cantumkan di chat. Kemudian untuk materi juga sudah saya cantumkan di chat. Jadi kalau teman-teman pengen download bisa langsung download materinya ya.
Oke, terima kasih Pak Niko, terima kasih semuanya. Insya Oke, Allah sama-sama, ketemu sama-sama. lagi di bulan depan jika tidak ada kesibukan atau tidak ada halangan. Insya Allah bulan depan ada seminar lagi ya, teman-teman Airit khususnya. Bagi teman-teman yang pengen join di Airit, silakan. Karena kalau join di Airit bakalan dapat seminar gratis ya sampai 12. Ini yang ke-11 berarti terakhir 11 ya, nanti 12. Kemudian kalau ikut join di WA Group Airit juga nanti dapat informasi terbaru tentang jurnal-jurnal yang didiscontinue dari Scopus, biasanya per bulan. Sayangnya bulan April sampai sekarang ini belum keluar ya, yang list jurnal yang discontinue bulan April. Sampai sekarang masih belum keluar. Ya, nanti kalau udah keluar, insya Allah akan kami rilis. Kemudian teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang artikel book review dan sebagainya bisa langsung WA Pak Niko, sudah ada kontaknya, atau pengen menjalin kerjasama hubungan kampus ya internasional dari Thailand dan Indonesia misalnya bisa langsung WA ke nomornya Pak Niko. Semuanya sudah dicantumkan di chat ya. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Niko. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dayat, terima kasih semua. Terima kasih, Nggih.